Baik anak-anak, untuk berikutnya alat ekskresi yang akan kita bicarakan di sini yaitu tentang kulit. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Kulit kita sebagai alat ekskresi, ekskresi apa saja yang bisa dikeluarkan oleh kulit dan tentunya susunan-susunan apa yang terjadi yang ada pada kulit kita, itulah yang akan kita bicarakan saat ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini ada seorang anak, ini dari berolahraga, tentunya berolahraga, kemudian dia mengeluarkan keringat. Ya, habis berolahraga, misalnya seperti anak-anak, jam pelajarannya olahraga, sesudah olahraga anak-anak berkeringat. Nah, keringat ini akan keluar dari kulit kita, itu bagaimana prosesnya? Itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, ketika berolahraga atau beraktivitas yang lainnya, beraktivitas yang berat tentunya, kita biasanya akan mengeluarkan keringat. Apakah fungsi keringat bagi kita? Jadi, keringat itu berfungsi menjaga suhu tubuh kita. Karena panas, maka dikeluarkan. Terus mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Menyeimbangkan jadi badan kita tidak terasa panas. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Yang tadi, anak-anak kalau berolahraga atau bersepeda itu suka berkeringat ya. Nah, sementara fungsi kulit yang lain itu apa? Nah, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Karena apa? Karena gesekan, karena penyinaran, berbagai jenis kuman, dan juga zat kimia berbahaya. Kemudian mengurangi kehilangan air dalam tubuh dan juga menerima rangsangan dari luar. Jadi seperti anak-anak ini kulitnya kalau dicubit temennya merasa sakit. Kalau kepentok merasa sakit, ada memar. Itu salah satu kulit kita mengadakan perlawanan atau reaksi. Nah, ini struktur kulit kita. Nih, kulit kita itu seperti ini. Kulit kita kalau dilihat dari mikroskop, ada bagian-bagiannya. Ada epidermis. Kulit yang paling luar ini, kulit kita yang paling luar ini namanya epidermis. Nah, di situ ada apa saja di epidermis ini, ada keringatnya, anak-anak kalau berkeringat, ada pori-porinya, ya, ada rambutnya, itu pada lapisan kulit luar. Kemudian ada dermis, lapisan di tengah ini, ada jaringan saraf, ada kelenjar keringat, ini pada lapisan dermis. Kemudian ada hipodermis, hipodermis ini lapisan yang paling dalam. Nah, ada jaringan adiposa atau jaringan lemaknya. Nah, ini juga akan kita bicarakan satu-satu. Epidermis itu bagaimana, dermis itu bagaimana, dan hipodermis itu bagaimana. Sehingga kita bisa merawat kulit kita dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita sampai pada lapisan epidermis atau kulit ari. Anak-anak lihat kulitnya kulit ari. Ada kulitnya yang halus, ada yang kadang agak bersisik gitu ya, karena mungkin udara atau cuaca itu bisa menyebabkan seperti itu. Pada lapisan epidermis, nah anak-anak sekarang lihat ini ilustrasi lapisan epidermis. Ada yang namanya strotum corneum di atas, strotum lucidum, strotum granulosum, strotum spinosum, strotum germinativum atau basal. Ini lapisan yang ada di kulit kita paling luar. Kalau dilihat dengan mikroskop, seperti ini susunan-susunannya. Nah, epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf.
masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati selalu mengelupas. Jadi anak-anak kadang kan kulitnya kok mengelupas, itu berarti kulit arinya, kulit yang paling luar. Lapisan stratum granulosum, nih lapisan ini yang mengandung pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit kita. Lapisan stratum germinativum ini di sini atau lapisan basal itu yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar sel kulit yang mengelupas. Artinya apa? Kulit kita yang mengelupas itu anak-anak jangan takut, akan ada pergantian sel-sel baru karena diproduksi oleh stratum germinativum. Itu ya. Nggak ada anak-anak misalnya kulitnya mengelupas terus tiba-tiba hanya kelihatan tulangnya saja. Nggak ada, kulitnya nggak numbuh, tidak seperti itu. Jadi kita bersyukur Allah telah ciptakan sedemikian rupa alat-alat yang ada di dalam tubuh kita tanpa dikomando sudah membuat sendiri. Jadi anak-anak ingat itu, kita harus apa itu percaya, bersyukur kepada Allah bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Oke. Ya, berikutnya lapisan dermis atau kulit jangat dermis. Nah, pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, nah ini yang biasa, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Nah, jadi lapisan kulit kita itu kan kadang anak-anak kok kulitku berminyak banget ya gitu, karena ada lapisan glandula sebasea di dalam tubuh kita. Nah, ini Ibu tampilkan lagi gambar kulit. Kita bicara sekarang dermis ini. Nah, pada dermis tadi kan ada kelenjar keringatnya, glandula sudoriferanya di sini, ada jaringan sarafnya, ya. Nah ini yang di sini nih. Nanti jangan sampai salah, misalnya kita ulangan, suruh menunjukkan di manakah letak kelenjar keringat misalnya. Pada lapisan apakah kelenjar keringat itu berada misalnya. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat ini, pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf, sehingga merangsang produksi keringat. Nah, jadi dia ini berhubungan dengan kapiler darah ini, sehingga bisa membentuk keringat. Kita berkeringat. Ibu yakin tidak ada dari semua anak-anak yang tidak pernah berkeringat. Pasti berkeringat. Karena apa? Memang kita selalu beraktivitas. Terutama kalau aktivitas yang berat, maka akan mengeluarkan keringat. Berikutnya, kelenjar keringat itu akan menyerap air, ion-ion, natrium klorida, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di dalam lapisan dermis, terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Nah, jadi fungsinya lapisan hipodermis ini melekatkan kulit pada otot. Nah, di sini nih, ya. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak yang juga berfungsi menjaga suhu tubuh di sini nih. Hipodermis ini banyak jaringan-jaringan lemaknya di sini sehingga yaitu tadi akan melindungi kita, akan membuat mengeluarkan keringat dan sebagainya.
Oke anak-anak, ini pasti kenal. Sampai di sini dulu, salam sukses dan sampai jumpa. Ini pasti kenal walaupun beraktivitas. Menyanyi, ini seorang penyanyi ya dari Korea kelihatannya ini. Walaupun menyanyi karena menghayati dengan sebaik-baiknya, mengeluarkan ekspresinya, dia sampai berkeringat. Nah, ya, ini tadi banyak sel-sel melaninnya juga yang membuat mungkin warnanya tidak sama dengan kita gitu ya. Dia misalnya putih, kita sawo matang dan sebagainya. Baik, anak-anak, sekali lagi sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.